Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ahlan wa sahlan. Terima kasih hari ini kita sudah bergabung kembali, alhamdulillah. Hari ini kita akan melanjuti rangkaian episode kita. Ketutup sedikit. Hari ini kita akan melanjutkan rangkaian episode kita ya, teman-teman. Kita insya Allah sudah memasuki 4 episode kita yang terakhir. Minggu depan, minggu depan akan menjadi minggu terakhir kita ya, teman-teman. Bagi teman-teman yang mungkin dari awal mengikuti Living Zero pertama, kalau saya tidak salah hitung total episodenya, kita sudah hampir sekitar 50-an lebih episode kalau saya tidak salah. Tahun lalu kita lakukan pertama kali Living Zero pertama ketika kita menghadapi pandemi pertama kalinya, teman-teman ya, Masya Allah. Itu di bulan Ramadan, setiap hari kita lakukan dari Senin sampai Jumat begitu ya. Lanjut Living Zero kedua setiap weekend, lanjut ke Living Zero ketiga hari ini. Alhamdulillah kurang lebih hampir setahun lebih program Living Zero ini membersamai teman-temannya, Masya Allah. Kita terus perbaiki ya teman-teman ya, beberapa teknisnya, beberapa penampilan Ustadz dalam menyampaikan materi, itu ada hal penting yang terus kita upgrading supaya teman-teman bisa lebih mudah untuk bisa belajar gitu ya. Termasuk juga yang sebelumnya awal kita bahas atau sharing hanya audionya saja, tapi pelan-pelan kita upgrading, teman-teman bisa cek ke website Imanpet, nanti cek videonya begitu ya teman-teman. Insya Allah itu terus kita lakukan teman-teman, insya Allah. Dan nanti di batch kedua ada keinginan dari kita, mohon doanya, mudah-mudahan Allah lancarkan. Kita ingin coba satukan dalam buku, mudah-mudahan dari buku itu teman-teman bisa belajar lebih intens lagi gitu ya teman-teman. Kita bahas tentang bukunya, teman-teman bisa pelajari bersama, sehingga ketika kita live, teman-teman bisa bertanya kalau ada hal yang kurang jelas dalam buku yang nanti kita akan terbitkan, insya Allah begitu. Mohon doanya teman-teman ya. Sambil paralel juga mungkin saya sedikit kasih clue kali ya, Ustadz dan teman-teman, sambil Ustadz juga refresh video kameranya teman-teman. Nah, hari ini alhamdulillah kita masuk ke episode Perang Hunain teman-teman. Ini episode kita yang ke-20. Masih ada 3 episode berikutnya. Mudah-mudahan Allah terus berikan kemudahannya teman-teman. Masya Allah. Kita akan belajar nih teman-teman. Bagaimana bahayanya mengandalkan selain Allah, Masya Allah. Nanti kita tunggu, kita cek juga mudah-mudahan Ustadz bisa segera bergabung gitu ya. Sambil kita mempersiapkan beberapa program teman-teman, ada beberapa program yang kita lagi terus rangkai ya teman-teman, persiapkan, Masya Allah. Kita ingin gimana caranya setiap tahun itu ada program baru yang kita bisa bawa ke teman-teman, sehingga tidak hanya Living Zero, tapi juga banyak program lainnya. Nanti mungkin insya Allah kalau tidak ada kendala, September, setiap hari Selasa teman-teman, kita akan ada program baru, setiap minggu itu tentang bagaimana kita belajar tentang keharmonisan antar ayat dalam Al-Quran. Kadang ada beberapa teman-teman bertanya, kok Al-Quran surat ini berkatanya begini, kemudian kita bahas tentang surat Al-Quran ayat sekian di surah yang berbeda, kenapa menyatakannya Allah menyatakan dalam surat dan ayat tersebut hal-hal yang berbeda, misalnya begitu ya teman-teman. Kita mau lihat bagaimana keharmonisan tiap ayat Al-Quran itu yang mungkin kita tidak ketahui. Tapi kita akan coba bahas. Itu adalah rangkaian episode atau rangkaian program yang dulu teman-teman awal Ramadan kemarin Ustadz sempat live di IG Story. Tapi kita mau coba runtinkan setiap Selasa. Mudah-mudahan teman-teman bisa bergabung. Programnya nanti sambil paralel kita menunggu beberapa program Living Zero Batch kedua. Program setiap hari Selasa, setiap minggunya itu kita lakukan. Nanti ada beberapa program-program lainnya terkait dengan Islamic Wellness. Ada program runutan berikutnya teman-teman ya. Ada step berikutnya. Nanti tunggu, mudah-mudahan teman-teman bisa bergabung. Tapi kalau saya boleh refresh sedikit tentang program setiap Selasa tersebut, setiap minggu itu akan dilakukan setiap Selasa ya teman-teman, setiap minggunya. Lalu di minggu terakhir setiap bulan itu ada sesi tanya jawabnya. Jadi 3 minggu kita lakukan live bagaimana Ustadz membahas keharmonisan antar ayat dalam Al-Quran. Tapi di minggu keempat adalah sesi khusus untuk tanya jawab. Jadi teman-teman yang mungkin mengikuti 3 minggu episode sebelumnya bisa bertanya jawab di episode yang terakhir. Kurang lebih begitu ya Ustadz ya. Ada salah satu rangkaian program baru yang kita mau coba launching Ustadz ya. Insya Allah, Masya Allah. Luar biasa nih tim Imanpet berlari terus. Semoga memberi kemanfaatan bagi umat lebih banyak. Insya Allah Mas Bayu dan teman-teman, terima kasih banyak. Masya Allah Ustadz. Kalau saya cuma bisanya ngajar ya teman-teman. Udah pokoknya ngajar depan begitu aja. Ya, yang lain-lain ini urusan teman-teman yang di tim Imanpet, kita doakan mereka sehat semua dan terjaga keikhlasan insya Allah. Amin, amin insya Allah Ustadz. Atas dukungan dan doa teman-teman juga sekalian Ustadz, Masya Allah. Amin. Baik Ustadz, sudah prepare kopinya, sudah siap minumnya juga Ustadz insya Allah. Insya Allah. Kita bisa mulai Ustadz insya Allah. Bismillah. Insya Allah. Insya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim teman-teman.
Sekali lagi, niatkan hatinya untuk belajar karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah begitu ya teman-teman, supaya apa yang kita pelajari hari ini karena demi Allah, insya Allah begitu. Supaya apa yang hikmah dan kita pelajari dari setiap episode materi yang kita sampaikan benar-benar bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Teman-teman Iman Pet yang Allah rahmati, jumlahmu terbanyak saat ini. Masjidmu hampir di setiap negara. Musuh agamamu lebih sedikit dari jumlah kamu saat ini juga. Sayangnya, kamu berpegang tidak teguh pada Allah. Kondisi tersebut mirip dengan yang terjadi pada perang Hunain. Semakin banyak kaum muslimin, namun ada kesombongan yang membuat Allah harus mengujinya kembali. Teman-teman, hari ini kita akan belajar bagaimana Rasulullah harus merangkai kembali kekuatan kaum muslimin dalam perang ini. Selamat datang, inilah lanjutan kelas Living Sirah ketiga per kedua Medina Period, episode ke-20, Perang Hunain, bahaya mengandalkan selain Allah. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على النبي الهدى وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Saudaraku, teman-teman peserta Living Sirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tinggal 4 pertemuan bersama hari ini bersama kehidupan manusia paling agung Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekiranya kita hanya mendengar cerita dalam 50 pertemuan di Living Sirah, sekitar 50 pertemuan di Living Sirah, lalu hati kita tidak ingin berpisah dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan bagaimana perasaan sahabat, bagaimana perasaan orang-orang yang membersami Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, betapa rasa kehilangan yang luar biasa saat mereka memulai detik-detik kehidupan tanpa kehidupan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang dirasakan orang-orang Madinah, orang-orang Ansar ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dapat membebaskan kota Mekah. Sesama mereka itu berbisik, menurut kalian kalau memang Allah beri kemenangan, Allah buka, bebaskan kota Mekah ini, pastilah Rasul akan tinggal di kampung halamannya, akan kembali ke Mekah, negeri yang amat dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi mendengar itu dan berkata, aku berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya dari keburukan-keburukan. Aku akan hidup bersama kalian dan wafat bersama kalian. Betapa menyenangkan ketika ada jaminan dalam diri mereka bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan meninggalkan mereka. Kita yang beberapa saat saja membersamai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya beberapa detik, dan disampaikan dengan narasi ilmu, ya, pengetahuan yang sangat terbatas tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dapat merasakan betapa luar biasanya teduh, damai, indah, ya, terhibur, kemudian tenang hati ketika bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Azab Allah Subhanahu Wa Taala datang kepada umat manusia ini, ya, bisa kapan saja. Kecuali 2 sebab yang membuat azab itu tertahan. Yang pertama, selama orang-orang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah selama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ada dalam kehidupan mereka. Ini yang dirasakan oleh kaum muslimin. Kita menyempurnakan sedikit ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam masuk kota Mekah, menaklukkan itu. Kita telah mengikuti perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama 10.000 sahabat yang akan masuk kota Mekah. Nabi masuk kota Mekah ini, ketika berjalan di luar Mekah, waktu itu malam, Nabi perintahkan orang-orang menghidupkan api obor untuk menerangi jalan. Abu Sufyan melihat obor ini, subhanallah, dia merasa bahwa ini pasukan mana ini, kok kuat sekali. Sementara kaum muslimin baru saja tahu bahwa yang mereka tuju adalah Mekah. Abu Sufyan tanya ke temannya, ini siapa? Oh, ini adalah api peperangan yang menyulut Bani Khuza'ah. Kita telah membuat mereka marah sehingga mereka datang dengan pasukan yang besar. Kata Abu Sufyan, enggak. Bani Khuza'ah lebih kecil dari ini. Bani Khuza'ah enggak mungkin seperti ini.
Baru kemudian orang memberitahu bahwa itu adalah pasukan Muhammad beserta para sahabatnya dari Madinah. Subhanallah. Lihat, akhirnya gentar dalam diri Abu Sufyan ini. Abbas bin Abdul Muthalib yang telah memeluk Islam 2 tahun sebelumnya datang pergi menuju Abu Sufyan atas perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, diajak Abu Sufyan ini untuk memeluk Islam. Abu Sufyan datang ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi mengajaknya kepada Islam. Akhirnya dia memeluk Islam dan sangat luar biasa perjuangan dan jasanya untuk Islam. Termasuk putra-putranya Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid bin Abi Sufyan yang pernah menjadi pemimpin panglima perang di Syam. Muawiyah menjadi gubernur dan menjadi khalifah. Ya, menjadi gubernur di Syam dan menjadi khalifah. Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan memasuki kota Mekah setelah 8 tahun yang lalu diusir dari kota yang sangat dia cintai ini. Bayangkan bagaimana kondisi hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika meninggalkan Mekah. Nabi keluar Mekah bersama Abu Bakar dalam keadaan takut dan terancam. Tapi Nabi tetap menoleh ke Mekah dan berkata, Wallahi inni la'alamu annaki ahab biladillahi ilallah wa ila nafsi. Demi Allah, kata Nabi, aku tahu engkau adalah negeri yang paling baik, yang paling dicintai oleh Allah dan paling dicintai oleh diriku. Laula anna ahlaki akhrajuni minki ma kharajt. Kalau sekiranya pendudukmu tidak mengusirku, aku tidak akan keluar dari engkau, wahai Mekah. Ini sesuatu yang luar biasa dari diri Nabi SAW. Bagaimana dia mencintai tanah tempat dia lahir dan tumbuh. Dan itu adalah fitrah manusia, teman-teman sekalian. Sekarang kita memasuki bulan Agustus. Di dalam Islam, ya, cinta tanah air itu bukan bagian dari iman, bukan. Hubbul watan bukan minal iman, bukan. Kok bisa? Ada hadis maudhu, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Tidak. Mana bagian-bagian keimanan? Coba lihat cabang-cabang keimanan. Cabang-cabang keimanan selalu berkaitan dengan amal-amal ketaatan, kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi cinta tanah air bukan kewajiban. Cinta tanah air jauh lebih tinggi dari itu. Dia adalah insting manusia. Asal akal orang sehat, jiwa orang sehat, dia mencintai tempat dia lahir dan tumbuh. Kenapa setiap tahun pemerintah bersusah payah dalam 1 tahun 2 tahun terakhir ini melarang mudik? Kenapa? Insting manusia, cinta kepada tanah airnya. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ini diakui oleh Al-Quran. Coba teman-teman buka surat An-Nisa ayat 66. Allah menyandingkan cinta kepada diri sendiri, ego manusia ini, dengan cinta tanah air itu dalam satu paket. Ya, walau anna katabna alaihim aniqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'alu illa qalilun minhum. Kalau sekiranya kami wajibkan kepada Bani Israel itu, mereka harus bunuh diri mereka atau meninggalkan tanah air mereka. Subhanallah. Berarti cinta manusia untuk hidup dengan cinta manusia untuk tetap dengan tanah airnya satu hal yang sebanding. Dan ada yang lebih menarik lagi. Surat Al-Mumtahanah ayat 8. Allah menyandingkan cinta tanah air ini dengan agama. La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu ilaihim. Subhanallah. Allah tidak melarang kamu berbuat baik kepada orang yang tidak memerangi kalian dalam agama dan tidak mengusir kalian dari tanah air. Agama dan tanah air satu paket. Jadi nggak usahlah koar-koar. Aku cinta Indonesia, aku merah putih, aku Garuda, aku Pancasila, aku omong kosong itu. Cinta tanah air insting. Tapi bagaimana kamu mencintai tanah air? Bagaimana ekspresimu? Apa yang kamu lakukan? Itu lebih penting. Itu yang perlu kita tunjukkan. Jadi bagaimana caranya? Banyak sekali contoh. Makin bertakwa kamu kepada Allah, berarti kamu makin mencintai bangsa ini. Kenapa? Karena Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim minas sama'i wal ardh.
Kalau sekiranya kamu beriman, bertakwa kepada Allah, Allah turunkan keberkahan untuk negeri. Bukan untuk kamu saja, tapi untuk negeri. Jadi kita mengaji lebih giat, mengamalkan agama ini lebih baik, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh ibadah, takut untuk bermaksiat kepada Allah, takut untuk melanggar hukum Allah. Bukan radikal. Ini cara kita memelihara bangsa kita, cara kita mencintai bangsa kita. Sebab siapa yang paling dirugikan kalau bangsa ini hancur, bangsa ini bangkrut? Umat Islam. Lalu kalau ada orang yang tega menuduh orang-orang yang beragama lebih baik, mengancam Pancasila, mengancam NKRI, mengancam bangsa dan tanah air ini, bukan hanya buta sejarah mereka ini, tapi ada yang bermasalah di akal sehat mereka. Pasti. Karena logika-logika, realitas, sejarah menunjukkan begitu. Bagaimana insting manusia untuk ke tanah air. Teman-teman bayangkan. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hari itu masuk ke Mekah setelah 8 tahun yang lalu. Berpisah Nabi. Coba lihat sunnah Nabi SAW ya. Nabi berpisah kan 8 tahun. Baru ke Mekah. Dapat menaklukkan ke Mekah. Tapi Nabi tidak kembali ke Mekah. Tidak. Nabi menyempurnakan sisa umurnya di Madinah. Ya, jadi sekitar 10 tahun lebih sedikit Nabi di Madinah. Ini mirip banget dengan Nabi Musa alaihissalam ya. Masuk Madian ya. Kemudian berjanji sebagai mahar ya, menjadi pegawai Nabi Syuaib. Perjanjiannya berapa? Asyrah Hijaj, 10 tahun. Sebenarnya Nabi Syuaib menawarkan 8 tahun sudah cukup, tapi kalau kamu menyempurnakannya menjadi 10 tahun, maka itu baik bagi kamu. Seolah-olah Nabi mirip itu yang Nabi lakukan. 8 tahun Nabi bisa kembali ke Mekah, tapi tidak. Nabi kembali lagi ke Madinah yang menyempurnakan 10 tahun terakhir kehidupannya itu bersama para sahabat-sahabat Ansar. Mekah yang bagaimana yang dimasuki Nabi? Adalah Mekah yang dulu Nabi diganggu dalam beribadah. Nabi dibilang gila. Nabi diletakkan kotoran onta di atas kepalanya. Nabi diletakkan perut onta ketika dia bersujud. Fatimah menangis. Lalu Nabi berkata, jangan menangis Fatimah. Allah selalu akan menjaga bapakmu ini, kata Nabi SAW. Bagaimana seorang ayah yang lembut menghibur agar putrinya ini tidak shock melihat bagaimana ayahnya disakiti. Artinya berat sekali. Bagaimana Khadijah wafat setelah sakit-sakitan di boykot. Bagaimana keluarga Nabi SAW. Bagaimana para sahabatnya ya menerima ragam siksaan sampai menemui ajalnya. Seperti keluarga Yasir. Mekah yang seperti itu. Dan para pelaku kriminal itu masih hidup berkeliaran di Mekah. Subhanallah. Nabi SAW masuk Mekah. Ya, masuk Mekah. Lalu tawaf. Menghancurkan berhala-berhala. Subhanallah. Lalu ada momentum yang luar biasa. Bagaimana Nabi SAW kepada para sahabat itu. Waktu Abu Sufyan memeluk Islam, Nabi sedang berada di luar Mekah. Abbas berbisik kepada Nabi. Abu Sufyan adalah orang yang suka dengan pengakuan, ya, jabatan gitu. Maka engkau angkat dia sedikit ya Rasulullah. Artinya ini seni dalam bergaul ya. Bagaimana orang suka direspon, bagaimana orang memilih cara itu cara kita menyenangkan orang lain. Nabi SAW akhirnya masuk Mekah dan berkata, siapa yang masuk Masjidil Haram dia aman. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan dia aman. Disebutkan secara khusus rumah Abu Sufyan. Padahal kemudian Nabi berkata, siapa yang masuk rumahnya dan menutup pintunya maka dia aman. Artinya rumah Abu Sufyan sebenarnya sama saja dengan rumah-rumah yang lain. Tapi ada orang yang suka di-mention namanya ketika di depan publik. Maka Nabi sebutkan itu. Nabi SAW menghancurkan ya dari atas ontanya sambil tawaf. Nabi memegang busur panahnya, menghancurkan berhala-berhala yang sangat banyak, sekitar 360 berhala itu ya, yang diikat dengan timah di dinding-dinding Ka'bah. Nabi juga masuk ke Ka'bah. Nabi mengucapkan ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Telah datang kebenaran, binasa kebatilan. Sungguh kebatilan itu pasti akan binasa, seperti yang Allah sampaikan dalam surat Al-Isra. Nabi SAW keluar dari Ka'bah setelah menghancurkan gambar-gambar yang ada di Ka'bah, menghancurkan gambar Nabi Ibrahim alaihissalam bersama tempat untuk mengundi dadu, ya,
bagaimana mereka memfitnah, merendahkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi menghancurkan patung kayu ya berbentuk burung merpati. Lalu orang-orang datang minta pengampunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkumpul orang-orang Quraisy. Nabi berkata, ya ma'asyara Quraisy, ma tarawna inni fa'ilun bikum. Hei orang-orang Quraisy, menurut kalian, dalam pikiran kalian, apa yang akan aku lakukan kepada kalian? Ini orang-orang yang dulu menyakiti Nabi, mau membunuh Nabi, memerangi Nabi waktu Nabi di Madinah, yang berhadapan langsung di Badar, di Uhud. Nabi berkata, kalian ngira apalah yang akan aku lakukan kepada kalian? Mereka berkata, khaira, kami yakin engkau akan memutuskan yang baik. Akhun karim, ibnu akhin karim, engkau adalah saudara kami yang dermawan, yang baik, anak saudara kami yang juga dermawan. Mereka mengingat jasa-jasa Abdul Muthalib dan kakek-kakek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menjawab, fa inni aqulu lakum kama qala Yusuf li ikhwati. Hari ini aku mengatakan kepada kalian seperti yang dikatakan Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya. Ketika Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya ya, telah berkumpul semuanya termasuk Benyamin. Yusuf berkata, ya, apakah kalian ingat apa yang pernah kalian lakukan kepada Yusuf? Kan kaget semua saudara-saudaranya itu. Gak ada yang tahu kisah dia dengan Yusuf yang detail tuh nggak tahu, kecuali mereka sendiri dan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Yusuf cuma yang tahu, selain komplotan mereka para pelaku, Nabi Yusuf yang tahu. Jadi kalau ada di depan mereka seseorang yang berkata, apakah kalian ingat apa yang kalian lakukan kepada Yusuf? A'innaka la anta Yusuf. Engkau ini Yusuf, kata mereka begitu. Takut mereka. Mereka minta ampun kepada Yusuf, minta maaf kepada Yusuf. Nabi berkata, aku akan mengatakan kepada kalian yang dikatakan Yusuf kepada saudara-saudaranya pada hari itu, la tathriba alaikum. Idhabu fa antumut tulaqa. Gak ada dendam hari ini atas kalian. Pergilah kalian semua bebas. Ya Allah. Teman-teman sekalian, 20 tahun lebih, ingat, sisa umur Nabi hanya sekitar 2,5 tahun. Artinya mereka memusuhi Nabi ini sejak Nabi berumur 40 tahun sampai Nabi berumur 60 tahun lebih. Mereka permusuhan 20 tahun. Anda bisa bayangkan kalau orang jahat ke kalian sekali saja dalam satu momentum aja. Apalagi kalau dia jahat selama satu tim misalnya, 1 tahun. Aku tersiksa banget Ustadz, 1 tahun sama dia. Atau dijahatin oleh pasangan sampai bertahun-tahun, 5 tahun, 7 tahun. Kemudian tidak sabar akan hal itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam nyawanya, mengambil keluarganya, mengusirnya membuat dia terusir dari kampung halamannya 20 tahun lebih. Lalu Nabi berkata, la tathriba alaikumul yaum. Ya Allah, siapa yang belajar sirah nabawiyah tapi tidak mau belajar bagaimana luasnya jiwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana pemaafnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bagaimana kebahagiaan yang akan diambil. Teman-teman sekalian, dendam tidak mengubah apapun, dendam tidak mengubah apapun, tapi maaf akan membuat jalan kita lebih landai ke depan. Memaaf jauh lebih memuaskan daripada dendam. Kenapa? Karena maaf itu akhlak pasif, sementara dendam itu akhlak yang agresif. Akhlak yang agresif kalau diikutin dia pasti lebih agresif. Artinya nggak mungkin bisa dipuaskan. Anda kalau sekiranya berpikir untuk balas dendam kepada orang lain dengan satu perbuatan, ketika perbuatan itu sudah Anda lakukan, nggak bakal puas. Ingin lebih, ingin lebih, ingin lebih. Nah ini membuat kita bisa terjebak kepada kezaliman. Tapi memaafkan, fa'fu anhum wasfah. Maafkan mereka dan berlapang dada. Orang kalau lapang dadanya, lapang kehidupannya. Lapang cara pandangnya, lapang visinya, lapang. Keterampilan memaafkan ini memang sedikit orang yang tahu. Tapi ya karena apa? Karena jalannya satu-satunya adalah bukan teori, bukan, tapi praktek. Dipaksa berkali-kali untuk memaafkan. Caranya apa? Mendoakan orang yang berbuat buruk kepada kita. Ya Allah, sayangi dia ya Allah, beri dia hidayah ya Allah. Ustadz kayaknya nggak bisa, kalau begitu sulit banget. Kamu paksa, ya paksa satu kasus memaafkan, ya berikutnya masih berat, tapi pasti jadi lebih ringan dari sebelumnya. Kamu maafkan, maafkan, maafkan. Subhanallah, Rasulullah SAW menunjukkan akhlak yang luar biasa ketika dia paling berkuasa di Jazirah Arab ketika itu. Orang
Kalau sekiranya sedang berada di dalam tekanan, ya, tertindas, bisa saja dia pura-pura, bisa saja dia. Tapi kalau ketika dia berkuasa, dia bisa lakukan apa saja. Ada momentum lain tentang kunci Ka'bah. Ketika Ali bin Abi Thalib membawa kunci dari Utsman bin Talha, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diserahkan kuncinya oleh Ali. Nih, Ali berkata kepada Nabi, ijma' lana al-hijabah ma'as siqayah. Ya Rasulullah, udah kasih ke keluarga kita saja, Bani Hashim saja, ya, otoritas untuk membuka Ka'bah, kuncinya kita yang pegang bersamaan dengan yang sudah kita pegang selama itu, yaitu hak untuk memberi minum jamaah haji yang datang ke Mekah. Pengaruh kita akan semakin kuat karena kunci Ka'bah kita yang pegang menjamu para pengunjung, ya, haram, orang-orang yang haji dan umrah juga pada kita. Kata Nabi SAW kepada Ali dalam satu riwayat menyebutkan, yang berkata ini adalah Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi SAW. Nabi SAW berkata, Aina Utsman bin Talha. Dari Bani Abdiddar, mereka lah yang punya hak untuk menguasai, ya, membuka dan menutup pintu Ka'bah. Maka dipanggil Utsman bin Talha. Haka miftahuka ya Utsman. Ini kunci pintu Ka'bah milik kalian ya Utsman. Al yauma yaumu birrin wa wafa. Hari ini adalah hari berbuat baik dan hari balas budi, hari mengembalikan sesuatu kepada yang berhaknya. Subhanallah, luar biasa Nabi SAW. Kemudian Nabi keluar dari Ka'bah, Nabi berkhutbah, ya, bersyahadat tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, tidak syirik, Allah akan menepati janjinya, Allah akan memenangkan hambanya, Allah akan, ya, menaklukkan seluruh musuh-musuhnya itu sendirian, ya. Ketahuilah bahwa kemuliaan, darah, kekayaan itu semua, ya, di bawah kedua kakiku ini, kecuali pelayan Ka'bah dan pemberi minum jamaah haji. Nabi SAW bicara tentang hak-hak orang, hak-hak nyawa manusia. Kemudian bicara tentang orang Quraisy bahwa semangat jahiliyah sudah dihapus, semangat mengagungkan nenek moyang kalian sudah nggak ada lagi. Manusia seluruhnya berasal dari Adam, Adam berasal dari sana, ya. Lalu Nabi membacakan surat Al-Hujurat ayat 13, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Nabi mempertegas pada hari penaklukan kota Mekah itu bahwa dia diutus untuk seluruh umat manusia dan manusia seluruhnya berada di dalam, ya, derajat yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada beda antara Arab dan non-Arab. Teman-teman sekalian, Nabi masuk kota Mekah lebih cepat dan dengan perdamaian yang luar biasa. Sekarang kita bicara tentang perang Hunain. Rupanya Nabi SAW untuk mengelabui musuh-musuh di Jazirah Arab, sebenarnya arah pasukan ini ke Mekah, Nabi mengutus sekitar 8 orang menuju ke arah Taif, biar orang-orang mengira itu delegasi atau mata-mata sebagai pembuka dulu, memberi informasi kepada Nabi bagaimana keadaan di Taif. Karena itu orang-orang di Taif juga siap-siap. Penyebab lain adalah bangsa Hawazin mengetahui tentang pergerakan Nabi SAW menuju Mekah. Mereka ini khawatir Nabi ini akan menyerang mereka atau akan menyerang Quraisy. Kedua-duanya berbahaya. Hawazin, suku yang tinggal di Taif bersama suku Thaqif yang dulu melempari Nabi SAW tahun 10 kenabian, ya, bersama Zaid bin Harithah. Jadi mereka khawatir. Atau bahkan jika Nabi menyerang Quraisy, kalau Quraisy dapat ditaklukkan, kekuatan mereka sangat besar, ya, Nabi bersama orang-orang Quraisy. Atau kalau sekiranya Quraisy menang, Quraisy juga menjadi jumawa dan semakin sombong, kekuatan mereka juga semakin besar. Itu berbahaya juga karena antara Bani Hawazin dan Bani Quraisy ini, orang-orang Quraisy ini, terjadi persaingan yang luar biasa, perlomba-lombaan yang luar biasa. Maka suku Hawazin menyiapkan pasukan untuk menyerang kaum muslimin. Rencana awal mereka ketika Nabi dan para sahabat sedang konsentrasi kepada Mekah, akan mengepung Mekah, dan dalam perhitungan mereka pasti akan lama itu. Rupanya Nabi masuk lebih cepat, sehingga gagal. Mereka ingin menyerang Nabi ketika Nabi sedang fokus ke Mekah. Coba bayangkan, betapa strategi yang luar biasa berbahaya ini kepada Nabi SAW. Tapi Allah punya skenario lain. Nabi masuk Mekah lebih cepat dan tanpa pertumpahan darah. Namun, kabar tentang
suku Hawazin telah menyiapkan pasukan besar, itu sudah sampai di meja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dilaporkan oleh intelijennya, ya menyamarlah jadi tukang bakso pakai hedi talkie gitu ya, atau siomay. Jadi luar biasa ini. Datang laporan bahwa Hawazin menyiapkan. Kata Nabi, kita songsong. Kita yang akan menuju ke dataran tinggi Thaqif, dataran tinggi di Taif. Ini kalau kita baca sirah selalu bicara tentang kecermatan dan kelincahan langkah Nabi SAW. Selalu lebih awal daripada musuh. Nabi keluar dari Mekah ini tanggal 2 Syawal. Ada yang berkata tanggal 8 Syawal, ada yang berkata pertengahan Syawal. Artinya tidak sampai sebulan setelah Nabi SAW menaklukkan Quraisy. Nabi mengajak kaum muslimin untuk menyongsong mereka. Bagaimana keadaan? Subhanallah. Nabi pertama-tama mengutus Anas bin Abil Marsad duluan untuk melihat bagaimana siasat mereka di Hunain. Anas bin Abil Marsad dapat tugas dari Nabi. Kamu lihat, kamu naik ke tebing yang paling tinggi, kata Nabi. Dan kamu tetap berada di atas kudamu semalaman suntuk. Sampai pagi kamu tidak boleh turun kecuali untuk sholat dan untuk buang hajat. Ya, kalau mau ke belakang atau karena mau sholat. Lebihnya kamu nggak boleh. Anas bin Abil Marsad pun pergi, ya, ke tebing yang paling tinggi mengintai pergerakan musuh. Tidak ada gerakan sama sekali. Karena ternyata siasat pertama Bani Hawazin bukan di Hunain, bukan. Tujuan pertamanya bukan di Hunain. Jadi memang tidak ada siapapun. Anas bin Abil Marsad kembali ke Mekah dan melapor kepada Nabi, nggak ada ya Rasulullah, nggak ada pergerakan. Apa yang telah kamu lakukan? Coba kata Nabi begini, ini seni dalam manajemen memimpin. Ini bagus banget orang tua kepada anak. Waktu melihat Anas bin Marsad datang, kata Nabi kepada para sahabat di depan forum ini, ma fa'ala farisukum. Apa yang telah dilakukan pahlawan kalian? Ya, coba kita dengar nih apa yang telah dilakukan oleh hero kalian ini. Faris kalian ini. Faris itu artinya kesatria ya. Apa yang telah dilakukan oleh faris kalian ini? Ya Rasulullah, aku telah melakukan apa yang kau amanahkan. Aku tetap berada di atas kuda tungganganku sampai pagi. Aku tidak turun kecuali untuk sholat dan buang hajat. Apa kata Nabi? Wajabat lakal jannah. Kamu pasti masuk surga. Ya subhanallah. Lihat. Satu amal dapat membuat seseorang masuk surga. Karena itu jangan pernah teman-teman sekalian meremehkan amal kebaikan sedikit pun. Jangan pernah. Mungkin ada yang dapat membangun satu masjid. Mungkin ada yang dapat infak satu lokal. Ada yang bisa bikin satu sumur. Ada yang bisa beri beasiswa orang yang belajar di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau berikan ongkos ya pergi ke belajar ke luar negeri ya di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya kuliah misalnya di kampus-kampus di Madinah, di Mesir, di mana, di Maroko ya, dan lain-lain sebagainya ya. Teman-teman sekalian, saya ini bisa berangkat ke Mesir ini karena ada satu muhsin ya, satu orang baik dari Malaysia. Paman saya dai di Malaysia. Dia yang kayak, ada nggak siapa yang mau ke Mesir karena ada itu? Ini saya bisa berangkat ya, saya bisa berangkat. Jadi amal jariyahnya ya, saya ngajar, saya apa, semoga Allah jaga keikhlasan, dia dapat terus pahalanya itu. Jadi teman-teman jangan anggap remeh itu. Kalau ada orang-orang ya yang mau pergi, Anda dengar ada keluarga, ada apa ya, tapi kesulitan dalam biaya berangkat atau pendaftaran atau apa, ayo kita sama-sama ya, kita sama-sama itu. Ada banyak sekali ya yang datang ke saya, ke apa cerita tentang kesulitan itu, saya hubungkan kepada muhsin siapa yang mau memberi. Ini luar biasa. Satu amal bisa wajabat lakal jannah. Allah mewajibkan, engkau pasti masuk surga. Subhanallah. Mari kita lihat bagaimana persiapan di Hawazin. Suku Hawazin adalah suku besar bersama Thaqif di Taif. Waktu itu pemimpin suku Hawazin Amr bin Mas'ud
sedang pergi ke Persia, membeli peralatan perang paling canggih pada zaman itu. Perang dengan Hawazin ini perang yang luar biasa. Mereka menyiapkan sesuatu yang luar biasa. Mereka tidak mengira Nabi lebih cepat menguasai Quraisy, sehingga sang pemimpin Ibnu Mas'ud Amr bin Mas'ud ini belum sempat kembali, perang sudah meletus. Ya, sewaktu dia pergi, dia berikan delegasi yang memimpin pasukan seorang anak muda bernama Malik bin Auf, umur 25 tahun. Cerdas, cekatan, dan bisa diharapkan. Orang-orang tua, ya kan, orang-orang anak muda, ya orang-orang tua harusnya tahu diri lah, kalau udah capek, udah apa, sudah berhenti, ya kasih kesempatan kepada anak-anak muda. Maka pemimpin akhirnya dipimpin pasukan itu oleh Malik bin Auf yang baru berumur 25 tahun, ya. Kalau Iman Pet dipimpin Mas Bayu, berapa umurnya Mas Bayu? Masya Allah. Ya, tapi belum tua lah, Mas Bayu masih muda, alhamdulillah. Insya Allah terus dapat berbakti untuk umat. Ya, jadi teman-teman sekalian, kemudian dalam pasukan itu ada seorang veteran yang sangat pengalaman dalam urusan perang dan ahli dalam strategi. Namanya Duraid bin Simah. Duraid bin As-Simah, ya, sa mim tak marbutah. Ya, ada yang baca sammah, ada yang baca summah, tapi banyak yang baca simah. Ya, saya nggak tahu dalam versi-versi terjemahan. Teman-teman sekalian, Malik bin Auf mengumpulkan pasukan bukan hanya dari Hawazin, tapi dari suku-suku yang berada di sekitarnya, termasuk suku Bani Sa'ad, kampung tempat Nabi hidup 4 tahun di rumah ibu susunya Aminatus Sa'diyah, Halimatus Sa'diyah. Jadi berkumpul sehingga dapat 20.000 pasukan. Besar sekali 20.000 pasukan pada waktu itu. Dan Malik bin Auf punya strategi baru. Anak-anak, keluarga, istri-istri, uang, emas, perhiasan, aset, domba-domba, hewan-hewan ternak, semuanya harus diajak ikut ke medan pertempuran. Agar tidak ada satupun orang yang berpaling, lari dari medan perang. Kalau mereka lari, berarti mereka menyerahkan anak, istri, dan kekayaan mereka kepada musuh. Mereka harus bertempur mati-matian. Tidak ada pilihan lain kecuali bertempur, ya, semaksimal mungkin. Maka diajak keluar semuanya. Jadi yang keluar banyak sekali. Anak-anak dan ibu-ibu semuanya ikut, termasuk hewan-hewan ternak mereka, emas mereka, uang mereka, ya, dibawa semuanya. Handphone dibawa, ya kan, imani dibawa, segala macam dibawa semua, ya. Jadi ini yang dilakukan oleh Malik bin Auf. Bergeraklah pasukan besar itu hingga mereka berhenti di satu lembah yang lapang, namanya Lembah Autas. Berhentilah mereka bikin tenda di situ. Duraid bin Simah yang telah berumur 95 tahun itu udah buta. Dia tanya ke orang-orang, di mana kita sekarang? Orang-orang menjawab, Autas. Kata Duraid, wah, kuda-kuda perang suka di sini. Rekomendasi dari dia, ini tempat yang baik untuk berlangsung pertempuran. Tapi kata Duraid, kenapa aku dengar suara-suara perempuan? Suara anak-anak nangis, suara ternak, suara apa, ya Kak? Ini mau perang apa mau piknik? Kira-kira begitu. Orang-orang menyampaikan kebijakan Malik bin Auf. Duraid menggeleng. Veteran perang, luar biasa. Panggil Duraid, dipanggil Duraid. Dipanggil Malik bin Auf. Kata Duraid bin Simah, Malik, kita akan ditertawakan oleh sejarah. Kalau kita menang, kita cuma dapat pedang dan tombak. Orang perang cuma bawa itu. Tapi kalau mereka menang, mereka akan mengambil segala. Semua harta kita hancur habis semua. Keluarga kita semuanya ditawan. Kenapa kamu bawa begitu? Malik tetap bersikukuh. Anak muda, ya kan, egonya masih tinggi. Enggak, ini bagus. Biar orang-orang tidak ada yang pergi. Tidak ada yang lari dari medan pertempuran. Kata Duraid, kalau kamu tidak mau mendengar nasihatku yang pertama, kamu harus dengar nasihatku yang kedua. Subhanallah, memang luar biasa. Strategi pandangan Duraid bin Simah ini luar biasa. Kata Duraid, tempat ini terlalu terbuka untuk perang yang ada anak-anak dan para perempuan. Kita harus turun ke bawah lagi, ya, pergi turun
lembah yang paling bawah dan sempit. Lalu kita bersembunyi di balik-balik tebing, di balik-balik pohon, di balik-balik bukit dan batu. Biarkan musuh yang masuk duluan ke situ, lalu kita sergap dengan panah-panah dan tombak kita. Dan mereka terkenal memang ahli dalam tombak dan memanah. Akhirnya mereka berjalan. Sampailah ke lembah Hunain. Hunain ini lembah kalau dari Mekah, sebelum mendaki ke Taif ada turun dulu sedikit. Turun, baru mulai naik. Yang paling bawah ini lembah Hunain. Dekat dengan Dzulmajaz. Dzulmajaz itu pasar kaget, tapi setahun sekali. Di awal Zulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 7 Zulhijjah, ya. Ustaz tahu dari mana sih? Baca ya teman-teman sekalian, biar baca semua. Dari tanggal 1 sampai tanggal 7 ada pasar tumpah di situ sebelum orang mulai menunaikan haji. Tanggal 8 mulai hari Tarwiyah. Itu namanya Dzulmajaz. Nah, Hunain itu dekat situ. Akhirnya mereka sembunyi di balik-balik itu. Kita kembali ke pasukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang ini keluar dari Mekah dengan kekuatan penuh. Berapa jumlah kekuatan? 12.000 orang. Subhanallah. Ini pasukan paling besar yang pernah dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hidupnya. 10.000 adalah pasukan yang dari Madinah. 2.000 adalah orang-orang yang baru memeluk Islam. Dan ada beberapa yang belum Islam, tapi ikut karena semangat kesukuan. Ini urusan Quraisy dengan Hawazin ini. Dua suku yang terus bersaing ini. Kita harus bantu Muhammad karena dia atas nama Quraisy di sini. 12.000 pasukan. Dan Nabi baru saja meminjam sekitar 3.000. Ada yang berkata 300, ada yang berkata 200, ya, tapi ada yang berkata 3.000. Perisai milik Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Safwan waktu itu belum Islam. Tokoh Quraisy, anak konglomerat, ya, Umayyah bin Khalaf sebelum wafat di Badar. Subhanallah. Kaya sekali sampai perhiasan, sampai pernik peperangan dia punya sebanyak itu. Nabi ketika pinjam itu kata Safwan, "Ghasban ya Muhammad." Ini rampasan ya Muhammad. Kata Nabi, "Bal'ariyatun bid-dhiman." Enggak, ini minjam dengan jaminan. Artinya kalau ada yang rusak kami kembalikan. Subhanallah. Nabi menaklukkan kota Makkah, berkuasa penuh dalam hukum perang pada hari itu dan sampai berlaku sampai hari ini, ya. The winner takes all. Pemenang itu bisa ngambil semua. Aset-aset semua diambil, ya. Anda kalau benar baca tentang perjanjian meja bundar, Anda akan tahu. Ini perjanjian orang kalah perang. Kita harus membayar berapa hutang Belanda, kita harus ini berapa aset. Subhanallah. Ketika Soekarno mulai itu yang dikudeta Soekarno. Kalau baca sejarah dengan benar, ya, sejarah bangsa ini. Perjuangan ini masih panjang dan berat sekali teman-teman sekalian. Nabi SAW tidak mengambil itu. Nabi berkata, "Bal'aritun bid-dhaman." Enggak, ini pinjaman dengan jaminan, kata Nabi SAW. Maka dipinjamkan. Lihat bagaimana ya keadaan mereka ini. Keluar Mekah setelah menaklukkan kota Mekah. Quraisy sekarang sudah takluk. Jumlah sangat besar. Perlengkapan perang sangat lengkap. Timbul rasa dalam hatinya itu. Timbul rasa angkuh, rasa di atas angin, rasa bahwa kita kuat, kita bisa, kita. Subhanallah, teman-teman sekalian. Godaan untuk mengandalkan sesuatu di luar Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini besar sekali. Apalagi Anda punya kelebihan. Anda punya ilmu. Wah, merasa bahwa Anda bisa. Ini lebih unggul dari yang lain. Anda punya pengalaman, Anda punya jaringan, Anda punya kekuatan fisik, Anda punya tim yang hebat, Anda punya seolah-olah seluruh yang berlaku ini adalah hasil kerja tim Anda. Hasil kerja strategi Anda. Hasil kerja jaringan-jaringan Anda. Ini berbahaya sekali dalam kehidupan. Sahabat-sahabat, beberapa di antaranya yang baru memeluk Islam, ketika keluar dari Mekah itu saling berbisik. Lan nughlabal yawma an qillah. Kita nggak mungkin bisa dikalahkan karena jumlah kita nggak sedikit. Kita kan hari ini banyak dong. Nggak bisa dikalahkan. Itu yang beredar di otak mereka. Oh, jadi kalian merasa kemenangan itu dari kalian? Subhanallah. Allah sudah ingatkan pada saat perang Badar. Falam taqtuluhum, walakinnallaha qatalahum.
Wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama. Bukan kamu yang membunuh mereka, Allah. Bukan, subhan. Kita nih bergerak, ya. Saya sering sampaikan pesan-pesan tauhid di masa pandemi. Pakai masker, jaga prokes, apa segala macam. Itu, ya Allah, itu ikhtiar kita selaku manusia, karena kita umat muslim wajib menghindari dari COVID. Tapi kalau Allah bilang kena, mau sudah hati-hati gimana pun kena, teman-teman sekalian. Jangan mengandalkan diri kita, jangan. Ada dua pesan penting dalam peristiwa ini. Pertama, jangan mengandalkan apapun di luar Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah jika cinta pada seseorang, Allah akan mengambil yang paling dia andalkan supaya orang itu kembali mengandalkan Allah. Indah sekali. Ya. Coba bayangkan kalau teman-teman mendapat ujian, punya view, punya cara pandang seperti itu. Agar kita tidak pernah kehilangan Allah. Agar kita tidak pernah kehilangan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu bisa kehilangan apa saja dalam hidup, tapi jangan kehilangan prasangka baik sama Allah. Allah mampu membuat kaum muslimin langsung menang pada perang Hunain. Tapi Allah menjaga tauhid mereka. Allah menjaga kekuatan la ilaha illallah dalam hati mereka. Jangan pernah luntur. La ilaha illallah inilah yang bekerja terus menjadi kekuatan dan energi kita di dunia dan di akhirat. Allah merekam peristiwa ini dalam surat At-Taubah ayat ke-25. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunain idh a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'a wa daqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin. Ingat, Allah sudah bantu kalian di banyak event, di banyak peperangan, di banyak pertempuran. Tapi ingat nggak waktu hari perang Hunain? Kalian waktu itu berbangga-bangga dengan jumlah kalian yang besar. Gak ada artinya, kata Allah. Bumi yang luas pun menjadi sempit. Lalu kalian lari tunggang langgang. Setelah itu baru Allah beri kemenangan. Setelah lurus dunia, setelah lurus akhirat, setelah lurus niat, setelah lurus tawakal, setelah lurus tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang perlu kita jaga dalam hidup ini, teman-teman sekalian. Gak berat. Jaga kemurnian la ilaha illallah ketika engkau mendidik anakmu. Jaga kemurnian la ilaha illallah ketika engkau berusaha. Jaga kemurnian la ilaha illallah ketika engkau melangkah keluar rumah. Jaga kemurnian la ilaha illallah ketika engkau berhubungan ya dengan anggota keluargamu. Jaga kemurnian la ilaha illallah ketika engkau perjanjian bisnis. Jaga kemurnian la ilaha illallah ketika engkau apa saja. Dia yang mengajarkan setia, dia yang mengajarkan rasa malu, dia yang mengajarkan kekuatan, keberanian, pengorbanan, la ilaha illallah semuanya. Ingat, Allah sudah bantu kalian di banyak peperangan. Tapi ingat perang Hunain. Kalian mulai mengandalkan diri kalian. Tergoda. Merasa besar. Merasa Allah bisa disingkirkan nih. Kita bisa menang karena jumlah kita besar. Allah beri pelajaran. Begitu kaum muslimin sampai di Hunain di awal subuh. Belum begitu terang. Siluet matahari dari celah-celah bukit di padang pasir. Begitu mereka masuk, Nabi suruh dulu pasukan Khalid bin Walid. Lalu lapis kedua, begitu Nabi SAW. Hati-hati. Mereka kemudian dikejutkan oleh panah dan tembok dari balik-balik batu, dari balik pohon dan seterusnya. Subhanallah. Lari tunggang langgang. 12.000 pasukan itu yang tinggal cuma beberapa orang. Di situ Ali bercerita, aku berlindung di balik Nabi. Subhanallah. Nabi termasuk orang yang tidak lari. Begitu berani, gagah perkasanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat sekelas Ali bin Abi Thalib yang sangat berani, yang tampil di Badar, ya, diremehkan lalu dapat mengalahkan musuh Walid bin Utbah di perang Badar saat tanding satu persatu, satu lawan satu. Berlindung di balik Nabi SAW. Suasananya gawat sekali. Nabi sampai berteriak ketika melihat para sahabat semuanya bubar, lari. Nabi berkata, "Ana nabiyyu la kadzib. Ana ibnu Abdul Muttalib." Aku ini nabi, nggak mungkin bohong. Artinya kita ini pasti menang, pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku adalah cucu Abdul Muttalib. Nggak mungkin aku mempertaruhkan ya kehormatan Abdul Muttalib kalau aku ini berbohong. Nabi perintahkan pamannya Abbas yang punya suara besar. Abbas ini biasanya berfungsi untuk memanggil para gembala kalau ada bahaya. Naik ke atas bukit yang berkata, pengembala semua. Itu Abbas. Abbas panggil kembali orang-orang biar berkumpul, biar datang, kata Nabi. Abbas panggil, ayyuhal muslimun, ayo orang-orang muslim. Kata Nabi, bukan begitu Abbas.
Kata Nabi. Ya, kata Nabi, panggil dengan amal mereka. Wahai ahli Badar, wahai orang yang berjanji kepada Nabi di bawah pohon Samura, wahai ahli Bai'atur Ridwan, wahai ahli Uhud, wahai subhanallah. Teman-teman sekalian, kalau sekiranya Anda harus dipanggil nanti pada hari kiamat dengan amal Anda punya apa? Paling layak Anda dipanggil apa? Hei ahli sedekah. Hei ahli dekat dengan anak yatim. Hei ahli yang suka berbuat baik kepada tetangga. Hei ahli yang suka berinfak. Hei ahli yang suka wakaf. Hei ahli yang suka. Coba renungkan dalam diri kita. Ada nggak amal andalan yang dapat kita bawa ketika nanti pada hari kiamat? Allah panggil kita ini dengan apa kira-kira? Wahai ahli-ahli puasa, masuk surga dari pintu Rayyan. Wahai ahli-ahli sedekah, masuk surga dari pintu sini. Wahai ahli tahajud, wahai ahli. Kita nanti dipanggil sebagai apa? Harus ada sesuatu yang kita layak dipanggil dengan amal andalan kita. Teman-teman sekalian, ketika berkecamuk ini perang, ya, ketika berkecamuk perang ini, keadaan pertama sangat mengenaskan. Orang-orang pergi sampai ada yang ikut berperang itu bukan muslim, sudah siap-siap membunuh Nabi. Syaibah bin Uthman bin Talha. Bapaknya Uthman bin Talha tadi yang tukang pegang kunci pintu Ka'bah. Anaknya Syaibah, anak muda. Di belakang Nabi sudah mulai siap-siap untuk menyerang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi menoleh melihat Syaibah, kata Nabi, apa yang akan kau lakukan Syaibah? Rusak ya Rasulullah. Aku ada di sini untuk menjagamu ya Rasulullah. Kata Nabi, sini dekat. Kata Nabi dekat. Ya. Astaghfirullah, kata Nabi pegang dada Syaibah. Mohon ampunlah kepada Allah, subhanallah. Bagaimana mungkin dalam kecamuk perang yang sangat genting, Nabi bisa setenang itu? Tetap mengharapkan seorang mendapat hidayah dan ampunan dari Allah SWT. Gak mungkin ada yang bisa melakukan itu kecuali Nabi. Nabi pegang dadanya. Yutop-top. Ditepuk-tepuk begini. Kata Nabi, minta ampun kepada Allah. Ya Allah, berikanlah ya kebaikan untuk Syaibah bin Utsman. Akhirnya Syaibah berkata, jika sebelumnya Muhammad adalah orang yang paling aku benci di atas muka bumi, setelah dia menepuk-nepuk dadaku dan mendoakan itu, dia menjadi orang yang paling aku cintai, paling ingin aku lindungi. Ya Rasulullah, aku akan melindungimu ya Rasulullah, kata Syaibah. Kata Nabi, alhamdulillahilladzi aradaka khairan wa anta aradta bihi syarran. Segala puji bagi Allah yang menginginkan kebaikan untukmu pada saat engkau menginginkan keburukan untuk Allah. Subhanallah. Lihat, Allah memberi petunjuk pada orang ketika dia menuju maksiat. Justru kemaksiatannya itu jadi jalan dia menuju hidayah. Apa pesannya? Jangan pernah bosan minta terus dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu, ada banyak cara Allah Subhanahu wa taala membuka hatimu. Ustadz, sekarang kok saya susah banget meninggalkan kemaksiatan ini. Ustadz, kok saya masih aja terikat dengan sini. Allah terus bisa jadi di jalan itu Allah berikan hidayah bagi kita semua. Ya, teman-teman sekalian, bagaimana hasil perang Hunain? Gak sempat kita sampaikan pada siang hari ini. Insya Allah besok sebelum perang Tabuk ya kita sambung lagi. Memang waktunya sangat terbatas ya. Bagaimana Rasulullah SAW, karena ada momentum yang mengharukan antara Nabi dan orang-orang Madinah ketika Nabi panggil mereka. Ya, ketika mereka merasa Nabi tidak adil dalam membagi-bagi harta rampasan perang. Kita lihat bagaimana juga Nabi SAW berlaku kepada keluarga dari ibu susunya Halimatus Sa'diyah. Bagaimana Nabi SAW berbuat baik kepada orang-orang Quraisy. Bagaimana dialog antara Abu Sufyan dan Nabi SAW setelah perang ini. Insya Allah kita jumpa besok sebelum kita teruskan lanjutan perang Tabuk. Ya Allah, ternyata singkat sekali. Kita akan mengakhiri hari-hari yang indah bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan Mas Bayu. Baik, jazakallah khair Ustaz. Cukup lengkap ya teman-teman ya, alhamdulillah. Walaupun masih banyak sesi yang belum bisa diungkap secara detail ya Ustaz ya. Insya Allah mudah-mudahan besok kita bisa sampaikan kembali lebih detail teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, bagaimana cerita poin penting Ustaz yang saya dapat
dari cerita hari ini adalah bagaimana kesombongan itu akhirnya meluluh lantakan tim yang solid, Ustaz. Ini yang bahaya sekali, sehingga pada akhirnya membuat mereka lalai sehingga tercerai-berai, teman-teman. Kelihatannya itu merefleksikan apa yang terjadi, bisa jadi apa yang terjadi hari ini, Ustaz. Dalam segi jumlah, umat muslim itu sangat banyak, tapi tercerai-berai, teman-teman. Karena mungkin ada angkuh bangga terhadap diri mereka sendiri, Ustaz, terhadap golongan mereka sendiri, sehingga kekuatan untuk bisa berkuah itu yang tidak terjadi. Wallahu alam. Nah, mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini benar-benar bisa kita pelajari bersama, teman-teman, insya Allah. Baik, kita izin Ustaz ke pertanyaan langsung. Ada dari Q&A dari Mas Bay ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana Rasulullah dan kaum muslimin yang bergerak ke Mekah menjalankan ibadah puasa dan tarawih pada saat Fatu Mekah? Dan apakah sholat Idul Fitri juga dilaksanakan pada 1 Syawal saat di Mekah ini, Ustaz? Masya Allah, saya nggak dapat di kabar ini ya Pak Bai. Saya nggak bisa jawab. Nanti mungkin saya coba baca ya. Namun kalau di Badar Nabi SAW memerintahkan para sahabat tidak puasa. Jadi para pejuang-pejuang di Badar itu tidak berpuasa. Yang puasa hanya mukim di Madinah ya. Jadi begitu juga Mekah yang lebih jauh, tentu saja mereka mendapat keringanan rukhsah kalau mereka berbuka tidak berpuasa ketika itu. Apalagi kondisinya kondisi dalam peperangan untuk menaklukkan kota Mekah. Tapi bagaimana setiap sahabat ada yang memilih berbuka atau berpuasa, dan bagaimana 1 Syawalnya ini saya nggak dapati kabar itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik. Mas Bayi, kalau masih ada pertanyaan lagi yang relate terhadap materi hari ini, kita silakan. Siapa tahu masih ada beberapa hal yang perlu ditanyakan kembali ke Ustaz ya. Teman-teman silakan juga apabila ingin resen ya, nanti kita coba unmute supaya bertanya langsung ke Ustaz. Nah, kemudian Ustaz Afwan, ini ada beberapa masuk pertanyaan ke saya, teman-teman. Walaupun ada yang berapa tahun nomor WhatsApp saya, boleh tanya langsung ke Q&A ya, tidak perlu ke WhatsApp, tapi nggak apa-apa. Saya izin menyampaikan pertanyaan Ustaz. Ustaz, dalam perang Hunain itu salah satunya Rasulullah meminjam senjata kepada orang kafir, Ustaz. Bagaimana merefleksinya terhadap hari ini, Ustaz? Apakah kalau kita lihat Ustaz, kadang ada lihat saya anti kafir berarti saya nggak mau pakai mobil, saya nggak mau pakai jam, saya nggak mau pakai handphone, Ustaz. Merefleksikan seperti kondisi saat ini harus bagaimana menyikapinya, Ustaz? Ya, bagian dari strategi itu menggunakan kekuatan musuh untuk menguntungkan kita, justru untuk memukul musuh. Gitu. Jadi nggak ada yang salah ya. Yang penting kita yakin bahwa itu aman dari tipu daya. Kita kan takut selama ini kalau sekiranya itu menjadikan kita tergantung kepada musuh, membuat kita lemah di depan musuh. Nggak boleh. Kita gunakan misalnya alat perang dari begini, tapi nggak apa-apa. Kalau sekiranya itu aman bagi kita ya, dan membuat kita dapat memanfaatkan itu, maka tidak masalah. Karena akadnya adalah akad muamalah. Muamalah itu malah hadiana, tidak memiliki agama. Jual beli dengan kafir boleh, ya. Pinjam dengan kafir boleh, sewa dengan kafir boleh, nggak apa-apa. Memberi, nggak apa-apa. Tapi ingat ya, bahwa kita harus yakin aman dari fitnahnya. Tidak ada tipu daya di situ, ya. Tidak merugikan bagi agama kita. Selagi kita yakin akan hal itu, maka tidak mengapa, karena dia masuk di jalur muamalah yang universal. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Komplit ya teman-teman, terjawab. Kita izin pertanyaan berikutnya Ustadz, teman-teman. Ustadz, bagaimana cara menghilangkan rasa sombong, Ustadz? Karena kalau kita lihat dari rasa sombong ini sebetulnya iblis juga turun, Ustadz, ke dalam dari surga, Ustadz. Bagi kita, Ustadz, ini pertanyaan yang simpel tapi sulit sekali kita aplikasikan, Ustadz. Baik. Ya, ketika Nabi SAW berdakwah khutbah setelah keluar dari Ka'bah kepada orang Quraisy, sebenarnya Nabi memberikan satu tips agar tidak sombong, bahwa tidak ada beda antara Arab dan non-Arab, karena orang-orang Quraisy merasa diri mereka lebih tinggi, itu sombong. Kalian semuanya dari Adam, Adam berasal dari tanah. Jadi ingat pada asal usul kita membuat kita nggak sombong. Kita ini siapa sih? Kita ini dari status mani yang hina. Kita ini dari status sperma yang hina. Semua yang keluar dari kita ini kotoran semua. Orang kalau ngelihat jernih apa yang ada dalam diri kita ini, semuanya hal yang menjijikkan. Ya, dan kita menjadi terhormat, menjadi tinggi di mata manusia karena Allah masih menutup aib-aib kita, menutup dosa-dosa kita. Allah buka sedikit saja dosa kita. Kalau sekiranya dosa itu ya dapat menimbulkan aroma, bau, nggak ada orang yang mau dekat kita ini. Semua kita ini punya dosa. Jadi apa yang perlu kita sombongkan? Di samping seluruh hal-hal baik yang kita capai, hal-hal prestasi yang kita capai, semuanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kamu bisa begini kenapa? Oh karena saya pintar, banyak orang lebih pintar dari kamu. Oh karena saya sungguh-sungguh, banyak orang lebih sungguh-sungguh dari kamu. Oh karena saya punya banyak jaringan, banyak orang. Tapi enggak. Itu yang pertama, ingat asal usul. Yang kedua, lihat ruang lingkup kita ini dipuji dan diakui. Untuk apa kita mengharapkan pujian? Misalnya saya berbuat baik di klaster perumahan saya ini, ada 11 rumah. Saya buat baik, biar orang lihat. Wah, Faris ini baik banget di kelurahan. Saya berharap pengakuan siapa? 11 rumah. Cuma itu. Lalu melunturkan pahala yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau saya melakukan ikhlas karena Allah, Allah angkat ya derajat saya di depan manusia seluruhnya, di depan alam seluruhnya. Kenapa saya harus menukar itu? Jadi kita harus tahu bagaimana amal menjadi sia-sia ketika kita melakukannya dengan kesombongan, melakukannya untuk dilihat, melakukannya untuk mendapat pujian dari manusia. Yang ketiga adalah sadar usia kekaguman itu singkat sekali, sebatas orang lain belum berjumpa yang lebih hebat dari Anda. Anda merasa hebat apa? Oh pintar ngajar, pintar ini. Orang belum ketemu. Nanti ketemu ada orang yang lebih pintar lagi dari Anda. Oh enggak, ternyata ustadz ini lebih bagus. Oh ternyata guru ini lebih bagus. Ternyata dosen ini lebih bagus. Apa yang kita banggakan dalam kehidupan? Ingat asal usul. Ingat amal yang diruntuhkan karena kesombongan. Ingat juga bahwa betapa singkatnya usia kekaguman. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas remindernya. 3 poin tadi, mudah-mudahan teman-teman catat ya sekalian. Baik. Kita izin Ustadz ke pertanyaan berikutnya dari Pak Randi ya. Bagaimana batasan saat kita bisa dikatakan mengandalkan selain Allah Ustadz? Terlebih dalam urusan pekerjaan, rezeki, atau bahkan organisasi yang mungkin. Kali ini kita bisa seakan mengandalkan tim kita, atasan kita dan sebagainya, termasuk mungkin mengandalkan orang tua. Bagaimana Ustadz? Kita mampu mengetahui batasan tersebut. Bagaimana tips juga Ustadz? Kita bisa selalu mengandalkan Allah Ustadz. Baik. Pertama, kita dapat membedakan batas ikhtiar dan batas tawakal. Ini penting. Jadi ketika kita mengumpulkan, memilih, menyeleksi siapa calon pegawai yang baik untuk ini, untuk tempat ini, itu bagian dari ikhtiar. Kita memilih tim yang pas di situ. Jumlahnya, komposisinya, ahli di bidang ini berapa, ahli di bidang ini berapa, menempatkan ini di mana, itu bagian dari ikhtiar. Tapi kita jangan lupa, wilayah hasil semuanya adalah wilayah Allah. Nggak ada campur tangan kita. Kita sudah menyiapkan segala sesuatu sesuai dengan strateginya, ya. Tapi Allah bilang tidak. Artinya apa? Ketika kita sudah berikhtiar semaksimal mungkin, kita serahkan hasilnya tetap sama Allah. Kenapa? Karena semuanya berlaku berdasarkan keputusan, kekuasaan, keinginan, kehendak Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu, Maha bijaksana, Maha kuasa, Maha berkehendak, Maha melakukan apa saja tanpa campur tangan manusia. Ini yang pertama harus kita tahu. Mana wilayah usaha dan mana wilayah tawakal. Ya. Yang kedua adalah bagaimana kita selalu mengingat, bagaimana kita selalu menjaga tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada qada dan qadar. Ya, teman-teman sekalian, sangat penting dan menenangkan hati banget kalau kita ini tahu ya bahwa segala sesuatu itu telah ditentukan Allah, tapi Allah menginginkan kita berusaha sebaik mungkin karena itu bagian dari syariat, kewajiban agama. Orang mukmin kalau melakukan satu pekerjaan dia tekun sekali. Ya, di kelas The Concept ya teman-teman sekalian, kayaknya bakal buka lagi ya Mas Bayu ya, ada batch kedua The Concept kalau teman-teman belum ikut ya. Kita akan berikan secara lebih rinci, ini dalam bentuk training ya, 5 tahapan dalam aktivitas kehidupan muslim. Ada kekuatan menyeleksi ya, ikhtiar, ada kekuatan optimal dalam berbuat, kasab, kemudian ada optimis, ada raja, ada tawakal kepada Allah, ada ridho. Jadi untuk sampai kepada step yang di atas harus melalui step sebelumnya. Terus begitu. Ya, kita sering gagal dalam konsep tawakal karena kita tidak melalui 3 step yang sebelumnya dengan benar. Ini kita jelaskan secara detail di The Concept insya Allah. Baik, Masya Allah, cukup. Mudah-mudahan teman-teman terjawab dengan cukup komplit ya teman-teman. Dan juga terima kasih Ustadz, tadi juga saya sambil cari-cari slide itu konsep, ternyata Ustadz sudah jabarkan secara lengkap. Sebelum sampai level-level itu ada 3 tahapan tadi Ustadz sudah sampaikan sebagai seleksi teman-teman ya. Jadi apapun yang kita lakukan dalam ikhtiar itu
tawakalnya nanti Allah yang sempurnakan, teman-teman. Insya Allah begitu ya. Mudah-mudahan apapun hasilnya, Allah yang akan memberikan yang terbaik, insya Allah begitu. Ustadz, ada pertanyaan lanjutan lagi? Baik. Namun di luar pembahasan, sebentar lagi akan tahun baru Muharram. Nah, mungkin mohon nasihatnya Ustadz, bagaimana sikap terbaik kita dalam menyambut tahun baru Hijriah? Adakah amalan atau ibadah khusus yang kita persiapkan, Ustadz? Ya, tidak ada satupun keterangan yang sahih dari Nabi dan para sahabat mengistimewakan bulan tahun baru Hijriah. Tidak ada. Ya, kalau beramal itu beramal kapan saja. Segala perubahan yang dikaitkan dengan hal-hal eksternal akan rapuh. Saya mulai berjilbab Ramadan nanti. Saya mulai hijrah 1 Muharram nanti. Saya mulai berubah, nggak begini lagi, nggak merokok lagi setelah tanggal ulang tahun saya nanti. Pasti tidak awet. Karena perubahan itu datang dari internal kita. Begitu datang keinginan untuk berhenti merokok, hari itu juga buang rokok. Tinggalkan itu. Begitu hari itu datang keinginan untuk berjilbab, hari itu juga langsung beli jilbab, beli hijab syar'i, beli apapun itu. Segala sesuatu yang dikaitkan dengan hal di luar, nggak ada sama sekali ya. Jadi tidak ada. Para sahabat Nabi SAW tidak menganggap istimewa sama sekali. Ya, karena zaman Nabi pun bukan Muharram sebagai bulan pertama. Pokoknya dia terus aja bergerak. Di zaman Umar bin Khattab kemudian disusun. Tahun satunya dimulai dari Rasulullah SAW hijrah dan bulan satunya dimulai Muharram. Kalau dulu dalam penanggalan Quraisy yang penting dalam 12 bulan itu ada Muharramnya, ada Safarnya, ada Ramadannya, ada Syawalnya, ada Zulqa'dah, ada Zulhijjah dan seterusnya. Tapi dia tidak sebutkan ini bulan 1, bulan 2, bulan 3. Ya, sama seperti penanggalan-penanggalan Masehi ini, orang merayakan ya tahun baru Masehi. Emangnya bulan pertama itu bulan apa? Ya, bulan yang pertama sekali itu bukan bulan Januari tapi bulan Maret. Maret itu bulan pertama. April, Mei, ya, kemudian Juni, Julius, Juni, Juli, Agustus. Agustus ini namanya dulu Sixtilis, bulan ke-6, bukan bulan ke-8. Nama awalnya Sixtilis. Ketika diubah, ya, ada perbaikan kalender pada masa Sultan Agustinus, ya, Kaisar Agustinus, baru dikasih nama Agustus di situ. Karena itu September, Sabta, bulan ke-7, Okta, bulan ke-8, ya, Sabta, Okta, Nova, bulan ke-10, ya. Ya, bulan ke-11 Nova. Dasa bulan ke-10, Desember bulan ke-10, Nova ke-9, ya. Dasa Dharma Pramuka 10, bulan 10. Januari bulan ke-11, Februari bulan ke-12. Karena itu harinya cuma 28 hari karena sisa dari 365 hari itu. Ya, yang setiap tahun digenapkan, setiap 4 tahun jadi tahun kabisat pada awalnya. Baru kemudian diubah lagi setiap tahun abad tetap ya 28 biar tidak meleset karena terjadi perubahan ya koreksi kalender pada masa Sophronius, bukan Sophronius, pada tahun 1385, 1800 atau 82 gitu, 1882. Nah, itu mulai terjadi perubahan kalender mundur, jadi maju menjadi 11 hari. Ini bukan tahun baru itu tanggal 1, bukan sebenarnya. Dan tahun yang sebenarnya juga bukan tahun 2021 kalau kita mau jujur, karena penanggalan Masehi itu dimulai sekitar 6 tahun, ada yang berkata 4 tahun sebelum kelahiran Yesus, Isa Al-Masih. Jadi sekarang ini sebenarnya sudah tahun 2025 kita, udah presiden baru kita harusnya. Tapi karena penanggalannya seperti sekarang ya 2021. Baik, Mas Bayu. Ya Allah. Baik, Ustadz. Sepertinya Ustadz tidak bisa jadi komisaris, Ustadz. Baik. Tuh Mbak Safira ketawa, Masya Allah. Baik, Alhamdulillah. Ini teman-teman, kalau nggak ada pertanyaan, kita izin ke pertanyaan terakhir dari Mbak Mia. Kita coba unmute. Assalamualaikum, Mbak Mia. Bisa bertanya langsung? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau nanya, Ustadz. Ya. Mungkin pertanyaan saya ini agak naif ya, tapi kan tadi ya setelah kita belajar Sirah Nabawiyah ini kan dari sejarahnya itu sepertinya kan yang suku Quraisy ini kan termasuk suku Quraisy ini kan boleh dibilang sebagai, mungkin kalau di film tuh kayak istilahnya tuh peran antagonisnya gitu kan ya. Tapi yang jadi pertanyaan yang mengulik saya ini nih, kenapa Allah
justru mengangkat apa bahasa atau bukan bahasa ya apa dialeknya Quraisy ini jadi dialek standarnya untuk membaca Quran dan apa ada juga surat Quraisy ya kalau nggak salah ya. Ya, ya, Gitu. Jadi maksud saya ibrohnya tuh apa ya Ustadz ya atau hikmahnya gitu loh. Maksudnya karena kan tadi juga Ustadz sempat menyebut bahwa Quraisy ini kan suku yang bisa apa sombong gitu kan ya Ustadz ya. ya. Nah, ya ini pertanyaan naifnya saya aja sih, saya pengen tahu aja sih Ustadz. Baik, baik, baik. Bagus sekali. Ada Terima kasih, Mbak pelajaran Mia. yang baik ya. Ini indah sebenarnya. Bahwa Islam itu tidak pernah memusuhi bangsa tertentu. Tidak ada. Islam juga tidak memusuhi Bani Israel sebagai bangsa, tidak. Tapi karena kekufuran mereka. Fabima asau, atas kemaksiatan yang mereka lakukan, kata Allah. Bukan karena mereka Yahudinya. Begitu juga orang Quraisy, bukan karena Quraisynya. Ya, makanya bangsa manapun kamu, kalau kamu maksiat kepada Allah, kamu akan diazab. Keturunan siapapun kamu, kalau kamu tidak benar, kamu akan mendapatkan ya iqabnya nanti, hukumannya nanti di akhirat. Jadi Quraisynya sendiri tidak bermasalah. Kenapa dipilih Al-Quran itu diturun di tengah dialek Quraisy ini? Kenapa? Karena bahasa yang paling bagus itu bahasa Quraisy. Allah mengajarkan kita untuk objektif dalam menilai. Hal-hal yang baik, hal-hal yang apa, tetap kita sampaikan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW ditanya tentang minuman keras, Allah mengajarkan kita sifat objektif. Ya, Nabi nggak bilang minuman keras itu jelek semuanya, enggak. Qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u linnas. Ada dosa yang besar, tapi ada manfaatnya juga. Allah nggak menafikan dalam minuman keras, dalam perjudian itu ada manfaatnya. Ya, misalnya aset negara bertambah, kemudian pajak daerah menjadi lebih banyak, kemudian menghangatkan badan ketika ketika musim dingin, ada manfaatnya. Allah mengajarkan kita untuk bersikap objektif, adil dalam menilai. Tapi manfaatnya itu tidak ada artinya seperti debu dibanding dengan kerusakan dan dosa yang diakibatkan oleh minum-minuman keras dan perjudian. Jadi ngapain kamu? Seolah-olah Allah ini ingin kasih tahu kita bahwa bakal ada nanti yang bela-belain LGBT, bakal ada yang bela-belain minuman keras, bakal ada perda tentang judi, tentang apa. Bakal ada itu. Mereka bilang, oh ini kan bagus untuk ini, bagus untuk ini. Ya, tapi tidak ada artinya sama sekali dibanding kerusakan-kerusakan di tengah masyarakat karena benda-benda itu tadi. Karena hal-hal itu tadi. Begitu juga Quraisy. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Quraisy, itu justru menjadi teguran bagi Quraisy. Kalian harus ingat dong Tuhan yang telah memberikan kalian Ka'bah di tengah-tengah kalian. Tuhan yang memberi kalian rasa aman. Kamu nggak mau nyembah Dia. Kan luar biasa. Sama seperti Allah menyebutkan kepada Bani Israel, Inni faddaltukum 'alal alamin. Aku sudah muliakan kamu dibanding suku-suku lain di dunia waktu itu. Tapi kalian bermaksiat, jatuh ke dalam jurang kehinaan mereka. Ya, fabima wa qatlihimul anbiya, dan mereka membunuh para nabi, maka kami berikan kehinaan yang luar biasa dalam hidup mereka. Begitu juga Allah mengingatkan orang Quraisy. Kalau sekiranya Quran diturunkan di Jakarta waktu itu, ya Allah sebutkan, hei ahli Betawi, kami sudah kasih kamu sungai yang bagus, kami sudah sini, tapi kalian nggak jaga, kalian begitu pasti. Ya, namun dalam memahami teks syariah bukan melihat sempitnya teks, tapi melihat umumnya konteks. Walaupun kasusnya kasus di Quraisy, tapi dapat berlaku untuk masyarakat manapun sebagai pelajaran dan ibrah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Ini pertanyaannya berat ya, bukan naif, Mbak Mia. Masya Allah. Baik, masalah. Pertanyaan bagus terakhir itu menjadi pertanyaan terakhir untuk sesi kita, teman-teman. Alhamdulillah. Kita sampai di jam 11.40. Jadi kalau masih ada pertanyaan yang masih mengganjal, teman-teman silakan tahan dulu. Besok kita masih bertemu ya Ustadz, insya Allah. Di jam yang sama teman-teman dengan episode Perang Tabuk. Mudah-mudahan Allah juga berikan kemudahan teman-teman untuk bisa bergabung. Alhamdulillah Ustadz, kita sudah menyelesaikan seluruh sesi. Dan ini teman-teman adalah sesi kita yang terakhir. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini, apa yang Ustadz juga berikan materinya hari ini, benar-benar bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di mana hanya mengandalkan Allah. Teman-teman, inilah sesi kita yang terakhir, sesi inspirasi. Jangan mengandalkan apapun
selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jika mencintai seseorang atau mencintai satu kaum, Allah akan mengambil hal yang paling mereka andalkan agar mereka kembali mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan bagaimana suasana hati kaum muslimin ketika pergi ke Hunain. Jumlah pasukan paling besar sepanjang sejarah mereka. Persenjataan lebih lengkap dari sebelumnya. Mental mereka sedang tinggi-tingginya karena sudah menaklukkan kota besar Mekah. Mereka digoda untuk mengandalkan jumlah yang besar itu. Allah beri pelajaran. Allah ingatkan, itu semua tidak ada gunanya tanpa pertolongan dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mampu membuat pasukan Hunain langsung lari kocar-kacir dan kemenangan mulai dari pukulan pertama kaum muslimin. Tapi Allah memelihara tauhid di dada kaum muslimin. Saudaraku, pandanglah masalah-masalahmu pada hari ini. Ujian, cobaan, kesulitan, kegagalan, kelumputan, ketertundaan hal-hal baik dalam hidup adalah pendidikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin selama ini kita merasa diri kita lebih perkasa, merasa diri kita lebih kuat, merasa diri kita dapat diandalkan menghadapi kehidupan. Dan Allah sayang kepadamu. Allah memelukmu dengan ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbisik kepadamu, hambaku, jangan mengandalkan siapapun selain aku. Aku mencintaimu, maka aku ambil yang paling engkau andalkan, supaya engkau kembali mengandalkanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, di quote terakhir, saya teringat tentang, ini saya sedikit membawa, nggak kelihatan ya, pengharum mobil ya, teman-teman yang nanti Ustadz di sesi terakhir kita coba berikan pertanyaan ke teman-teman, Ustadz, kita refresh. Ada beberapa teman-teman nanti bisa menjawab, kita berikan hadiah merchandise dari Iman Pet ya teman-teman, ada pengharum, ada sajadah, kemudian ada beberapa item-item lain sebagai produk tiba Ustadz, salah satu lini muamalah kita teman-teman. Segala peristiwa, saya baca quote-nya teman-teman ya, segala peristiwa yang membuatmu lebih dekat kepada Allah, maka itu adalah anugerah. Hal yang kadang kita suka lupakan teman-teman. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat terakhir kita dan relate terhadap materi yang Ustadz sampaikan hari ini. Jadi jangan abaikan dan terus mengandalkan Allah dalam segala kehidupan teman-teman sekalian. Ustadz, syukron jazakumullah khair atas materinya hari ini. Barakallahu fiik. Terima kasih atas seluruh hal materi yang disampaikan saya sih hari ini. Teman-teman terima kasih juga sudah bergabung. Allah terus jaga kesehatan teman-teman dimanapun teman-teman berada ya. Mudah-mudahan besok kita bergabung kembali. Kita mohon maaf dengan segala kekurangan yang hari ini. Kita tutup majelis mulia ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wabihamdika. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Kita bertemu kembali besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات